adik mahasiswa, bagaimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Sebelum perkuliahan kita dimulai, marilah kita sama-sama untuk serius dalam menyimak video pembelajaran ini. Baik, materi kita kali ini yaitu tentang kalimat efektif. Sebelumnya kita perlu tahu apa itu pengertian tentang kalimat. Kalimat itu adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh dengan ditandai kesenyapan akhir atau intonasi final. Kemudian, jika dilihat dari bahasa tulisnya, kalimat itu ditandai dengan penulisan huruf besar di awal kalimat, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Itu pengertian singkat tentang kalimat. Nah, kalimat itu sendiri itu ada beberapa struktur atau diisi oleh beberapa unsur. Yang pertama tentu ada subjek, kemudian ada predikat, kemudian ada objek dan pelengkap, selanjutnya ada keterangan. Nah, kalimat itu struktur intinya itu bisa hanya dengan ditandai dua unsur saja. Misalnya unsur subjek dan predikat. Jika ada unsur subjek dan predikat, maka tanpa ada objek dan keterangan, itu juga sudah bisa dijadikan atau dikatakan sebagai sebuah kalimat. Nah, di sini contoh kalimatnya adalah saya membeli obat di apotik. Saya di sini merupakan subjek, membeli merupakan predikat, obat itu merupakan objek, dan keterangannya yaitu di apotik. Seperti itu. Ini salah satu contoh struktur kalimat sederhananya yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Baik. Kalimat itu sendiri itu dibentuk oleh beberapa unsur. Yang pertama tentu dimulai dari kata. Jadi kalimat itu dibentuk berdasarkan susunan kata. Kemudian ada juga gabungan kata yang menduduki satu fungsi atau disebut frase. Contohnya adalah rambut panjang. Ini dikatakan sebagai frase. Memang terdiri dari dua kata, tapi belum bisa dikatakan sebagai kalimat karena masih satu fungsi. Selanjutnya ada lagi contohnya kotak susu. Itu frase. Ada lagi contohnya daging sapi. Ini frase. Kemudian satuan terbesar setelah frase ada yang namanya klausa. Klausa ini adalah kelompok kata yang terdiri atas subjek dan predikat. Nah, ini berpotensi menjadi kalimat. Jadi, kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat saja itu disebut klausa. Nah, selanjutnya, kalimat itu juga dibentuk berdasarkan intonasi, jeda, nada, dan tempo. Kalau intonasi itu merupakan naik turunnya lagu kalimat yang mempengaruhi terkait pembentukan makna. Kemudian ada namanya jeda, pemberhentian lagu kalimat atau menandai batas kalimat. Ini biasanya kalau dalam tanda baca contohnya koma, titik, dan koma. Kemudian ada lagi nada, yaitu nada yang berkaitan dengan tinggi rendahnya pengucapan kata. Ini nada ini juga dapat mempengaruhi makna suatu kalimat. Ada tempo yang berkaitan dengan cepat lambatnya pengucapan. Seperti itu. Ini unsur-unsur pembentuk kalimat. Jadi ada kata, frasa, klausa, intonasi, jeda, nada, dan tempo. Baik, kita masuk ke jenis-jenis kalimat.
Yang pertama, jenis-jenis kalimat yaitu ada namanya kalimat minor dan kalimat mayor. Kalimat minor yaitu kalimat yang mengandung satu unsur pusat. Biasanya merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan atau berupa perintah atau juga berupa sapaan. Kalau mayor yaitu kalimat yang terdiri sekurang-kurangnya mengandung dua unsur pusat, yaitu subjek dan predikat. Itu bedanya minor dan kalau minor itu cukup satu unsur pusat saja. Biasanya berupa kata kerja seperti itu. Dan kalimat minor ini sangat erat kaitannya dengan konteks. Jadi ada konteks yang mengikat. Oleh sebab itu dikatakan biasanya merupakan jawaban dari pertanyaan, perintah, atau sapaan. Baik, kita lihat contoh kalimat minornya. Nah, ini kalimat minor. Contohnya adalah kata makan. Makan di sini hanya terdiri dari satu kata atau satu unsur pusat. Nah, makan di sini ini erat berkaitan dengan konteks atau menjawab dari sebuah pertanyaan, kamu sedang apa? Misalnya ada seseorang yang tanya kepada kalian, kamu sedang apa? Kalian cukup menjawab makan. Nah, makan, ya, jawaban kalian yaitu makan itu sudah masuk ke dalam kalimat minor. Seperti itu. Hanya terdiri dari satu unsur pusat. Contoh lain adalah ketika mengucapkan sapaan, misalnya hai, halo. Nah, itu juga dikatakan kalimat minor. Kemudian satu contoh lagi misalnya maju. Nah, maju ini merupakan kalimat minor yang terdiri dari satu unsur pusat, isinya tentang perintah, disuruh maju. Itu contoh kalimat minor. Selanjutnya ada lagi kalimat mayor. Nah, kalimat mayor ini minimal mengandung dua unsur pusat. Jadi minimal dua unsur pusat. Lebih dari dua juga tidak apa-apa. Juga dikatakan kalimat mayor. Contohnya, Andi pergi. Nah, ini hanya terdiri dari dua unsur pusat saja, yaitu subjek, yaitu Andi, pergi, yaitu predikat. Ini sudah dikatakan kalimat mayor. Kalau yang lebih kompleks lagi, yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan, yaitu contohnya, saya membeli buku di toko. Saya merupakan subjek, membeli predikat, buku objek di toko adalah keterangan. Ini contoh kalimat mayor yang lebih kompleks, yang terdiri dari lebih dari dua unsur. Seperti itu. Paham ya perbedaan antara kalimat minor dan mayor? Kalau kalimat minor hanya terdiri satu kata yang merupakan satu unsur pusat yang dalam hal ini biasanya erat kaitannya adalah dalam menjawab sebuah pertanyaan, perintah, atau sapaan. Masih terikat konteks biasanya. Kalau tidak terikat konteks, maka sulit dikatakan sebagai kalimat. Seperti itu. Kalau kalimat mayor itu mengandung minimal dua unsur pusat, yaitu subjek dan predikat. Minimal seperti itu. Itu jenis kalimat yang pertama, yaitu kalimat minor dan kalimat mayor. Jenis yang kedua, yakni ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Jika kalimat aktif itu subjeknya itu melakukan suatu pekerjaan atau suatu kegiatan. Nah, kalau kalimat pasif yaitu subjeknya dikenai sebuah pekerjaan. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Nah, kalimat aktif. Contoh kalimat aktif. Bayu membeli sayur di pasar. Bayu membeli sayur di pasar. Bayu merupakan subjek. Membeli merupakan predikat atau suatu pekerjaan. Sayur objek di pasar keterangan. Dalam hal ini, dalam kalimat pasif, Bayu yaitu subjek melakukan suatu pekerjaan, yakni membeli sayur. Kalau kalimat pasif, subjeknya dikenai pekerjaan. Jadi subjeknya itu letaknya setelah predikat. Itu bedanya. Kalau kalimat aktif, subjeknya letaknya sebelum predikat. Kalau kalimat pasif, subjeknya pelakunya
pelakunya itu letaknya setelah predikat. Contohnya, sayur dibeli Bayu di pasar. Nah, Bayu ini letaknya berada setelah predikat. Itu. Kalau kalimat pasif, kalau kalimat aktif, Bayu subjeknya berada sebelum predikat. Kalau kalimat pasif, Bayu setelah predikat, yaitu dibeli. Itu cirinya. Ciri yang kedua adalah adanya perubahan di predikat atau di kata kerja. Adanya perubahan imbuhan. Kalau kalimat aktif, awalnya berupa membeli, imbuhannya mem. Kalau kalimat pasif diubah menjadi dibeli. Itu contohnya. Contoh lain ya ini, misalnya Andi menendang bola. Itu kalimat aktif. Jika diubah menjadi kalimat pasif, contohnya adalah bola ditendang oleh Andi. Itu perubahannya. Itu contoh kalimat aktif dan kalimat pasif. Selanjutnya, jenis kalimat yang ketiga, yakni ada kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Kalimat langsung yaitu meniru apa yang diujarkan orang. Kalau yang tidak langsung, melaporkan apa yang diujarkan oleh seseorang. Itu lebih jelasnya kita perhatikan contohnya. Ini kalimat langsung. Rika, ambil pensil itu sekarang. Perintah Agus. Nah, yang kedua, Indra berkata, kalian perlu berusaha dengan serius agar hasilnya maksimal. Itu contoh kalimat langsung. Kalimat tidak langsungnya, Agus menyuruh Rika untuk mengambil pensil itu sekarang. Indra mengatakan bahwa kalian perlu berusaha dengan serius agar hasilnya maksimal. Ini contoh kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Jika kita lihat dari kedua bentuknya, contoh yang dapat terlihat yang jelas ya ini, jika kalimat langsung, jika dituliskan, maka ada tanda kutipnya di dalamnya, berupa dialog misalnya. Nah, kalau kalimat tidak langsung, tidak ada kutipannya, tidak ada tanda kutipnya. Langsung sebuah kalimat seperti itu saja. Itu contohnya. Kalau dilihat secara bahasa tulis. Tapi kalau bahasa lisan, yaitu tadi. Kalau yang langsung, itu menirukan apa yang diujarkan. Jadi apa yang disampaikan sama persis dengan apa yang disampaikan kembali. Seperti itu. Contoh lain misalnya, Bapak tadi bilang, Bayu, ayo segera mandi. Itu contoh kalimat langsungnya. Kalau kalimat tidak langsungnya, Bayu disuruh Bapak untuk segera mandi. Nah, itu kalimat tidak langsungnya. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk perbedaan antara kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Jadi jenis kalimat selanjutnya yakni kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal yaitu hanya terdiri dari satu pola kalimat atau satu klausa. Dari segi unsurnya berarti hanya minimal terdiri dari subjek, predikat, atau bisa juga subjek, predikat, objek, dan keterangan. Seperti itu. Hanya terdiri dari satu pola kalimat, satu struktur kalimat saja. Kalau kalimat tunggal. Nah, kalau kalimat majemuk itu terdiri dari dua atau lebih pola kalimat atau dua klausa. Seperti itu. Jadi ada dua struktur kalimat dalam satu kalimat. Ini lebih jelasnya kita perhatikan contoh ya. Ini untuk kalimat tunggal. Kita memilih pergi liburan ke Bali, kalimat tunggalnya. Contoh yang kedua, pameran seni diadakan di Balai Sarbini. Nah, ini hanya terdiri dari satu struktur kalimat. Kita merupakan subjek, memilih pergi merupakan predikat, liburan yaitu objeknya, ke Bali keterangannya. Pameran seni itu subjek, diadakan predikat, di Balai Sarbini keterangan.
Ini contoh kalimat tunggalnya. Nah, kemudian jika diubah menjadi kalimat majemuk, maka perlu ada satu pola kalimat lagi yang mendukung kalimat tunggal yang pertama. Contohnya, kalimat majemuk. Kita memilih pergi liburan ke Bali karena di sana banyak sekali tempat wisata yang indah. Di sana banyak sekali tempat wisata yang indah itu merupakan satu pola kalimat tambahan yang mendukung kalimat sebelumnya, pola kalimat sebelumnya, yaitu memilih pergi liburan ke Bali. Biasanya kalimat majemuk itu ditandai dengan adanya konjungsi atau kata hubung. Nah, dalam hal ini di kalimat pertama di kalimat majemuk ada kata hubung berupa karena. Seperti itu. Nah, dalam hal ini pola kalimat yang berisi di sana banyak sekali tempat wisata yang indah itu mendukung pola kalimat yang ada di sebelumnya, yaitu kita memilih pergi liburan ke Bali. Seperti itu. Selanjutnya, yakni pameran seni diadakan di Balai Sarbini dan pameran musik diadakan di GBK. Nah, ini juga merupakan kalimat majemuk karena ada dua pola kalimat atau dua klausa yang ada dalam satu kalimat. Pola yang pertama yaitu pameran seni diadakan di Balai Sarbini, kemudian dilanjutkan dengan kata hubung berupa dan, ditambahkan pola kalimat lanjutan yaitu pameran musik diadakan di GBK. Itu kalimat majemuk. Seperti itu. Selanjutnya ada lagi namanya kalimat efektif. Nah, kalau kalimat efektif ini harus isinya kalimat yang secara tepat mewakili pikiran pembaca atau penulis, kemudian mengemukakan pemahaman yang sama antara pembaca, pendengar, dan penulis. Maksudnya adalah kalimat efektif ini kalimat efektif ini apa yang disampaikan oleh si penulis maknanya juga harus sama dengan apa yang diterima oleh si pembaca. Seperti itu. Jadi harus satu frekuensi, harus semakna, seperti itu. Tidak boleh ada multitafsir, kesalahpahaman, atau pemborosan, seperti itu. Itu jenis kalimat efektif. Nah, kalimat efektif, nah ini contohnya, pengertiannya. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan maksud penutur atau penulis secara tepat, sehingga maksud itu dapat dipahami oleh pendengar dan pembaca secara tepat pula. Jadi kemudian menurut Keraf, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi dua syarat. Secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara, kemudian sanggup menimbulkan kesan yang sama tepatnya dalam pikiran pembaca seperti yang dipikirkan pembicara atau penulis. Ya, ini maksudnya seperti tadi yang saya katakan. Jadi kalimat efektif itu harus gagasan yang disampaikan itu harus sama dengan apa yang ditulis oleh penulis kemudian diterima oleh pembacanya. Jadi maknanya itu sama. Misalnya penulis ingin menjelaskan tentang A, maka nanti ketika pembaca membaca tulisan tersebut juga paham tentang si A, tentang A juga. Satu frekuensi, seperti itu. Jadi pembaca memahami maksud atau makna dari apa yang disampaikan oleh si pembicara atau si penulis. Jika paham dengan maksud dari si pembicara atau si penulis, maka apa yang disampaikan oleh pembicara dan penulis sudah masuk dalam kategori kalimat efektif. Jika apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis tidak dipahami atau maknanya berbeda dengan yang dipahami oleh pembaca atau pendengar, maka kalimatnya tidak efektif. Intinya itu ya, kalian perlu diingat, kalimat efektif dikatakan sebagai kalimat efektif jika si pendengar atau si pembaca memahami maksud
atau makna sama dengan apa yang ditulis oleh penulis atau yang dibicarakan oleh si pembicara. Seperti itu. Ada 6 syarat dikatakan sebagai kalimat itu efektif atau tidak. Yang pertama, kesepadanan atau kesatuan struktur, kemudian paralel bentuknya, maknanya tegas, kehematan kata, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa. Jadi ada 6 syarat dikatakan kalimat itu efektif atau tidak. Kita bahas yang pertama. Kesepadanan struktur. Maksudnya dari kesepadanan struktur ini adalah yakni adanya keseimbangan antara pikiran dan struktur bahasa. Dalam hal ini memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kemudian tidak ada subjek ganda dan menggunakan kata hubung yang tepat. Contohnya, saat keadaan pasar sedang ramai, Andi yang langsung mencuri pakaian tersebut. Nah, contoh yang pertama, kalimat pertama ini dikatakan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena di situ tidak ada predikat, hanya ada subjek, hanya ada satu unsur. Padahal kita tahu kalimat itu minimal memiliki 2 unsur, yaitu subjek dan predikat. Minimal ada 2 unsur, subjek dan predikat. Kalau subjek dan keterangan tidak bisa. Seperti itu. Nah, di sini hanya ada subjek, yaitu Andi. Andi yang langsung mencuri pakaian tersebut. Itu yang pertama, dikatakan tidak efektif karena tidak ada predikat, hanya ada subjeknya. Dikatakan tidak efektif. Agar menjadi efektif, maka diubah menjadi saat keadaan pasar sedang ramai, Andi langsung mencuri pakaian tersebut. Perbedaan dari yang kalimat pertama, yakni dihilangkannya kata yang. Kenapa kok dihilangkan? Karena jika kata yang itu dipakai, maka jika kata yang itu dipakai, maka sabar. Ini. Nah, jika kata yang dipakai, maka kalimat lanjutannya, yaitu langsung mencuri pakaian tersebut, itu tidak menjadi sebuah predikat, tapi menjadi sebuah keterangan yang mendukung atau yang mendeskripsikan sosok Andi. Seperti itu. Jadi kalau kata yang itu dipakai, maka istilah kata lanjutannya yang isinya langsung mencuri pakaian tersebut itu bukan menjadi sebuah predikat, tetapi menjadi sebuah keterangan yang merujuk kepada Andi. Seperti itu. Oleh sebab itu, kata yang ini harus dihapus, sehingga menjadi Andi langsung mencuri pakaian tersebut. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ada subjek, ada predikatnya. Subjeknya Andi, predikatnya langsung mencuri. Objeknya pakaian. Seperti itu. Jadi kata yang ini berfungsi untuk memberikan keterangan subjek. Contoh lain misalnya. Baju yang berwarna kuning itu. Nah, yang berwarna kuning itu menjelaskan warna bajunya. Yang berwarna kuning itu menjelaskan bajunya. Jadi kalau dibuat kalimat baju yang berwarna kuning itu, nah itu bukan sebuah kalimat,
karena tidak ada predikatnya, hanya sampai di subjek saja, yaitu subjeknya berupa baju, diberikan keterangan berupa yang berwarna kuning itu. Agar menjadi sebuah kalimat efektif, maka kata yangnya berubah menjadi dihapus menjadi baju berwarna kuning itu. Baju itu berwarna kuning. Seperti itu. Baju itu berwarna kuning. Seperti itu. Contoh lain misalnya, ini tidak efektif tadi karena tidak ada predikatnya ya, yang pertama. Contoh yang kedua, karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sehingga petang. Ini dikatakan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena adanya kesalahan penggunaan kata hubung atau konjungsi, yaitu pada kata sehingga. Kata sehingga di sini tidak efektif. Menyebabkan kalimat ini tidak efektif karena kata hubungnya tidak tepat. Seharusnya diganti menjadi kata hubung berupa sampai. Sehingga menjadi kalimat karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sampai petang. Seperti itu. Ini, contoh-contoh ini merupakan contoh dari kalimat efektif dari segi kesepadanan struktur. Yaitu kata hubung, penggunaan kata hubung yang tepat, kemudian contoh kalimat tidak efektif dari segi kesepadanan struktur, yaitu penggunaan kata hubung yang tidak tepat, kemudian predikat kalimatnya itu didahului oleh kata yang, sehingga unsurnya berubah bukan jadi predikat tapi masih menjadi sebuah subjek. Itu. Baik, selanjutnya contoh selanjutnya yaitu kalimat efektif itu dilihat juga dari segi keparalelan bentuknya, yaitu kesamaan bentuk yang digunakan dalam sebuah kalimat. Contoh di sini, contoh kalimat tidak efektifnya yaitu kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan buku-buku diberi label. Kalimat yang pertama, yang nomor 1, ini dikatakan tidak efektif karena tidak paralel. Ketidakparalelannya itu terletak dari penggunaan predikat yang tidak sama dari segi imbuhan. Contoh, kita lihat. Yang pertama, pembelian. Di sini menggunakan imbuhan pean. Yang kedua, membuat, pakai imbuhan mem. Yang ketiga, pakai imbuhan di, pada kata diberi. Nah, ini karena bermacam-macam imbuhannya, padahal sama-sama predikat, tapi menggunakan imbuhan yang berbeda-beda. Maka ini dikatakan tidak paralel, sehingga termasuk golongan kalimat tidak efektif. Agar menjadi efektif, maka predikatnya itu harus diubah menggunakan imbuhan yang sama. Contohnya pembelian, pembuatan, dan pemberian. Nah, ini kan sama-sama menggunakan imbuhan mean pada predikatnya. Sehingga ini menjadi lebih efektif karena predikatnya paralel dari segi imbuhan. Selanjutnya, kalimat efektif yang keselanjutnya dikatakan efektif jika mengandung ketegasan makna. Maknanya jelas, tidak ada ambigunya. Tidak ada ambigu, jelas maknanya. Contohnya misalnya, yang pertama, buat anak jangan coba-coba. Buat anak jangan coba-coba. Kalimat pertama ini dikatakan ambigu. Kenapa ambigu? Karena di sini ada istilah buat anak. Buat anak. Ini ambigu. Buat anak apakah membuat anak? Nah, membuat anak jangan coba-coba. Ini ambigu. Maka biar tidak ambigu, maka diubah menjadi untuk
anak. Seperti itu ya. Itu contoh kalimat tidak efektif dari segi makna yang ambigu. Buat anak jangan coba-coba. Itu ambigu itu ya. Contoh selanjutnya, unsur selanjutnya dikatakan kalimat efektif yaitu adalah penghematan kata dan kepaduan gagasan. Seperti ini. Kalimat efektif dikatakan kalimat efektif jika kalimat yang digunakan itu tidak pemborosan kata. Jadi hemat kata, bukan berarti harus singkat sesingkat-singkatnya, bukan. Maksudnya itu kata yang digunakan itu jangan mubazir, jangan yang sebenarnya maknanya itu sama tapi dipakai semua. Seperti itu. Jika ada maknanya yang sama, cukup pilih salah satu saja. Lebih jelasnya kita perhatikan contohnya ya. Contohnya di sini yang di bawah. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Mahasiswa itu belajar sepanjang hari dari pagi sampai sore. Kalimat ini dikatakan tidak efektif karena adanya pemborosan kata. Di mana letak pemborosan katanya? Nah, kita perhatikan sama-sama. Di sini ada istilah saya melihatnya. Saya melihat. Namanya melihat, maka tentu menggunakan mata. Ini kan tentu menggunakan mata. Namanya melihat, maka tentu menggunakan mata. Maka tidak perlu lagi menggunakan istilah dengan mata kepala saya sendiri. Nah, ini terlalu berlebihan. Terlalu lebay ini. Namanya sudah melihat, tentu sudah menggunakan mata. Jadi tidak perlu lagi diberi keterangan dengan mata kepala saya sendiri. Selanjutnya, mahasiswa itu pemborosan selanjutnya yaitu adanya istilah dari pagi sampai sore. Padahal sebelumnya sudah ada frase berupa sepanjang hari. Namanya sepanjang hari berarti ya dari pagi sampai sore atau pagi sampai malam. Tidak perlu lagi ditambah keterangan dari pagi sampai sore. Itu namanya pemborosan kata. Biar lebih efektif, biar lebih hemat kata, maka cukup merubahnya menjadi saya melihat mahasiswa itu belajar sepanjang hari. Seperti itu. Contoh lain misalnya kayak biasanya sering terjadi dalam sebuah pidato. Misalnya kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, para bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, ini sudah mengalami pemborosan kata. Karena kalau sudah menggunakan kata para, itu maknanya sudah majemuk, sudah banyak. Tidak perlu lagi menggunakan istilah bapak-bapak dan ibu-ibu. Cukup saja para bapak dan ibu. Seperti itu. Juga contoh lain misalnya. Kamu sangat cantik sekali. Itu juga pemborosan kata. Karena sudah pakai sangat, masih pakai sekali. Cukup pilih salah satu saja. Misalnya kamu sangat cantik atau kamu cantik sekali. Seperti itu. Jadi ciri yang keempat dan kelima, kalimat efektif itu harus hemat kata dan adanya kepaduan gagasan. Itu tidak bertele-tele dan seterusnya. Ciri yang keenam, bukan yang ketujuh nih, maaf salah. Ciri yang keenam adalah dikatakan kalimat efektif jika bahasa yang digunakan itu logis atau masuk akal. Nah, contoh yang tidak logis di sini. Semua kambing sangat senang makan nasi goreng. Ini dikatakan tentu ini tidak logis. Mana ada kambing yang suka makan nasi goreng. Kalaupun ada, tentu tidak semua. Kita tahu bahwa kambing sukanya makan rumput. Seperti itu. Jadi kalimat ini tidak logis. Contoh yang kedua adalah mahasiswa generasi Z atau Gen Z
ikut berjuang mengusir penjajah di masa kemerdekaan Indonesia. Ini juga dikatakan tidak logis, meskipun secara makna ini betul, secara struktur juga betul penulisannya, tetapi kalau dikatakan tidak logis, tidak masuk akal. Kenapa? Karena Gen Z itu dikatakan Gen Z jika lahir dari tahun 2000-an, 2000 ke atas. Nah, kita tahu Indonesia, masa kemerdekaan Indonesia itu kan sekitar tahun 1945. Tentu Gen Z belum lahir. Maka yang dikatakan kalimatnya tidak logis. Seperti itu. Nah, itu tadi contoh-contoh atau syarat-syarat dikatakan kalimat efektif. Seperti itu ya. Jadi syarat yang pertama itu maknanya harus jelas, tidak ambigu, harus hemat, secara strukturnya juga harus benar, minimal ada 2 unsur, subjek dan predikat, dan seterusnya. Ada 6, nanti bisa kalian lihat lagi. Kemudian kita juga sudah belajar tentang jenis kalimat, mulai dari kalimat mayor, minor, kalimat langsung tak langsung, kalimat tunggal dan majemuk, kalimat aktif dan pasif. Nah, sekarang tugasnya yakni membuat resume dari materi yang sudah kalian simak, yaitu tentang materi kalimat, mulai dari pengertiannya, ciri-ciri kalimatnya atau jenis-jenis kalimat, kemudian pengertian dari kalimat efektif, dan ciri-ciri kalimat efektif. Seperti itu. Buat resume tentang itu semua. Kemudian setelah itu membuat contoh kalimat, masing-masing 3. Kalimat mayor 3, kalimat minor 3, kalimat langsung buat 3, tak langsung 3, dan seterusnya. Setelah itu, kalian disuruh untuk menemukan ketidakefektifan kalimat pada paragraf yang ada di slide selanjutnya. Kalian cari di mana letak ketidakefektifannya, kemudian kenapa dikatakan tidak efektif. Kasih alasannya. Setelah itu, kalian perbaiki yang efektif seperti apa. Seperti itu. Ini kalimatnya. Paragrafnya. Ini. Paragraf. Arman adalah seorang pria yang sangat tampan sekali, ganteng dan menawan. Ia begitu digemari oleh seluruh makhluk di kelasnya. Ia juga pintar, maka sering memperoleh peringkat pertama di kelasnya. Setiap pagi ia selalu bangun dan mandi jam 5 pagi. Tak lupa ia juga selalu merapikan tempat tidur, alat sekolah disiapkan, dan ibu dibantu memasak. Seperti itu. Ini tentu di dalam paragraf ini ada kalimat tidak efektifnya. Kalian temukan mana yang tidak efektif, alasannya kenapa, kemudian perbaikannya seperti apa. Tugas diketik, lalu disimpan dalam format PDF, kemudian dikumpulkan melalui link Google Form yang ada di deskripsi di video ini, di link deskripsi YouTube ini. Seperti itu. Mungkin itu saja perkuliahan kita kali ini tentang kalimat. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa sampaikan di WA group atau di kolom komentar yang ada di bawah. Kemudian batas tugasnya nanti akan saya sampaikan di WA group. Mungkin cukup sekian dulu perkuliahan kita hari ini. Terima kasih sudah mau menyimak. Sampai jumpa lagi.